Di sebuah lembah subur yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia dikenal sebagai pekerja keras namun kesepian, sebab sejak orang tuanya meninggal ia harus mengurus ladang, sawah, dan rumah kecil peninggalan keluarganya seorang diri. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan peralatan bertani, memeriksa sawah, dan memberi makan hewan ternak. Meski hidupnya sederhana, Toba selalu bersyukur atas alam yang memberinya rezeki. Suatu pagi yang cerah, Toba memutuskan untuk memancing di sungai yang mengalir jernih tidak jauh dari rumahnya. Sungai itu terkenal dengan arusnya yang tenang dan ikan-ikannya yang gemuk. Toba membawa peralatan sederhana, joran bambu, sebaskom umpan, dan keranjang besar untuk menampung ikan. Ia berharap hari itu beruntung, sebab persediaan lauk di rumah sudah menipis. Sesampainya di tepi sungai, Toba duduk di atas batu besar yang datar, tempat favoritnya memancing sejak kecil. Sejuknya angin pagi dan suara gemericik air membuat hatinya tenang. Ia melemparkan kailnya sambil menatap permukaan air yang berkilau terkena sinar mentari. Tak lama kemudian, pelampung pancingnya bergerak-gerak kecil, tanda ada sesuatu yang menyambar umpan. Toba segera menarik jorannya, mengira ia hanya mendapat ikan biasa seperti sebelumnya. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan emas besar tersangkut di ujung kailnya. Tubuh ikan itu memancarkan cahaya keemasan, sisiknya berkilap seperti emas murni, dan matanya seolah menyiratkan sesuatu yang berbeda dari ikan-ikan lain. Toba terpukau, belum pernah seumur hidupnya ia menangkap ikan seindah itu. Dengan hati-hati, Toba memasukkan ikan emas tersebut ke dalam keranjang dan membawanya pulang. Sepanjang perjalanan, ia terus menatap keranjang itu, merasa seperti membawa harta karun. Ia sudah membayangkan bagaimana lezatnya ikan itu ketika dimasak untuk makan siang. Namun ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan, seakan ikan itu bukan ikan biasa. Setibanya di rumah, Toba menyiapkan peralatan untuk memasak. Ia memanaskan tungku api dan menaruh bumbu-bumbu di atas meja kayu. Lalu ia membuka keranjang untuk mengambil ikan emas itu. Namun alih-alih melihat seekor ikan, Toba justru melihat seorang gadis jelita duduk di sudut ruangan, mengenakan pakaian berwarna keemasan yang berkilau lembut. Gadis itu tersenyum lembut sambil berkata bahwa dialah ikan emas yang tadi Toba tangkap. Ia menjelaskan bahwa ia berasal dari dunia gaib dan dikutuk menjadi ikan untuk waktu yang sangat lama. Hanya ketika disentuh oleh seseorang yang berhati tulus, ia bisa kembali ke wujud manusia. Toba nyaris tidak percaya, tetapi sorot mata gadis itu begitu jernih, membuatnya yakin bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Perasaan takjub, bingung, dan bahagia bercampur menjadi satu dalam dada Toba. Di hadapannya kini berdiri seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan hadir dalam hidupnya. Hari itu, yang awalnya dimulai seperti hari-hari biasa, berubah menjadi awal sebuah kisah luar biasa, yang kelak mengubah takdir Toba dan seluruh lembah tempat ia tinggal. Setelah keterkejutan awal mereda, Toba menenangkan dirinya dan mengajak gadis itu duduk di kursi kayu sederhana di ruang tengah rumahnya. Ia masih sulit percaya bahwa ikan emas yang baru saja ia tangkap berubah menjadi manusia. Namun semakin lama ia memandang si gadis, semakin jelas baginya bahwa ia memang bukan perempuan biasa. Aura lembut dan senyumannya yang tenang memberi rasa damai dalam hati Toba, seolah kehadirannya membawa cahaya baru ke dalam rumah itu. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Putri Ikan, nama yang melekat padanya sejak ia dikutuk menjadi ikan dan hidup terombang-ambing di sungai selama bertahun-tahun. Ia menceritakan bahwa kutukan itu akan hilang selamanya jika ia tinggal bersama manusia yang berhati tulus dan jujur. Mendengar itu, Toba merasakan hatinya tersentuh karena selama ini ia hanya hidup sendiri tanpa teman maupun keluarga. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa rumah kecilnya tidak lagi sepi. Hari-hari berikutnya, Putri Ikan tinggal bersama Toba di rumah itu. Ia membantu mengurus pekerjaan rumah, memasak, serta menemani Toba saat ia beristirahat setelah bekerja. Suasana rumah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Toba merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin lama ia mengenal Putri Ikan, semakin kuat keinginannya untuk menyimpan gadis itu dalam hidupnya. Pada suatu sore yang damai, ketika matahari hampir tenggelam di balik perbukitan, Toba memberanikan diri menyatakan perasaannya. Dengan suara yang sedikit bergetar,
ia mengutarakan keinginan untuk menikah dengan putri ikan. Gadis itu terdiam sesaat, lalu memandang Toba dengan mata teduh yang memancarkan keraguan sekaligus harapan. Ia mengakui bahwa ia pun merasakan kenyamanan yang sama, namun ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Putri ikan menjelaskan bahwa bila mereka menikah, Toba tidak boleh, dalam keadaan apapun, menyebut dirinya sebagai keturunan ikan. Syarat itu bukan sekadar permintaan, melainkan bagian dari perjanjian yang mengikat antara dirinya dan alam gaib. Jika janjinya dilanggar, bencana besar bisa terjadi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi keluarga dan tempat tinggal mereka. Mendengar hal itu, Toba terkejut, tetapi ia memahami keseriusan syarat tersebut. Dengan penuh kesungguhan, Toba berjanji akan menghormati syarat itu. Ia merasa cintanya pada putri ikan jauh lebih besar daripada amarah atau emosi sesaat yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga nanti. Janji itu ia ucapkan dengan hati yang teguh, dan putri ikan pun menerimanya sebagai tanda bahwa ia siap mengarungi hidup baru bersama Toba. Hari itu menjadi saksi awal kehidupan mereka sebagai pasangan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa upacara megah maupun pesta besar. Tetapi kebahagiaan yang terpancar dari wajah keduanya sudah cukup untuk menjadikan hari itu begitu istimewa. Warga sekitar yang mengetahui pernikahan itu menaruh rasa hormat kepada putri ikan, meski tidak mengetahui asal-usul sebenarnya. Mereka hanya melihat betapa baik hatinya, betapa lembut tutur katanya, dan betapa cocok ia menjadi pasangan Toba. Sejak menikah, kehidupan Toba menjadi jauh lebih baik. Ladang yang ia kelola terasa semakin subur, dan panen pun semakin melimpah. Orang-orang percaya bahwa keberkahan itu datang berkat putri ikan yang membawa ketenangan dan kebaikan dalam rumah tangga Toba. Namun di balik semua kebahagiaan itu, janji yang telah terucap akan menjadi takdir besar yang kelak menentukan masa depan mereka. Tahun-tahun awal pernikahan Toba dan putri ikan berjalan penuh kebahagiaan. Mereka saling melengkapi dalam segala hal. Toba bekerja di ladang dengan lebih semangat daripada sebelumnya, sementara putri ikan menjaga rumah dengan penuh kehangatan. Di tengah kehidupan yang damai itu, putri ikan mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Berita itu membawa sukacita besar bagi Toba, yang selama ini sangat merindukan kehadiran keluarga yang lengkap. Pada bulan ke-9, saat hujan turun perlahan membasahi tanah, putri ikan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Mereka menamainya Samosir, sebuah nama yang dianggap Toba membawa harapan besar bagi masa depan. Sejak hari pertama, bayi itu memiliki daya tarik unik, matanya bening dan bercahaya, seolah menyimpan sesuatu yang berbeda dari bayi-bayi lainnya. Namun bagi Toba dan putri ikan, Samosir adalah anugerah terindah yang pernah mereka terima. Samosir tumbuh lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Tenaganya kuat, tubuhnya aktif, dan ia selalu berlari ke sana kemari seperti angin kecil yang tak bisa diam. Namun ada satu hal yang paling mencolok, nafsu makannya sangat besar. Putri ikan harus memasak berkali-kali dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan anak itu. Meski kadang membuat mereka kewalahan, Toba dan putri ikan tetap merasa bahagia melihat anaknya tumbuh sehat. Namun seiring bertambahnya usia, sifat ceroboh Samosir mulai tampak. Ia sering meninggalkan pekerjaan yang diberikan ayahnya, seperti memberi makan ayam atau menjaga kebun, hanya karena ia ingin bermain di luar rumah. Kadang ia lupa menutup pagar kandang ternak hingga ayam-ayam beterbangan keluar. Kadang ia meninggalkan ember air hingga tumpah di mana-mana. Toba sering menghela napas panjang melihat kelakuan putranya itu. Meski demikian, putri ikan selalu berusaha menenangkan suaminya. Samosir masih anak-anak, katanya lembut. Ia akan belajar seiring waktu. Toba pun mencoba bersabar dan mengingat janjinya, terutama karena tidak ingin mengecewakan istrinya. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa semakin sulit mengendalikan amarah ketika Samosir terus mengulang kesalahan yang sama setiap hari. Suatu pagi, Toba meminta Samosir mengantarkan makan siang untuknya ke ladang. Sebenarnya tugas itu sederhana, namun anak itu malah berhenti bermain di tepi sungai dan memakan sebagian besar bekal ayahnya karena ia merasa sangat lapar. Ketika ia akhirnya tiba di ladang, hanya tersisa sedikit makanan di tempat makan bambu itu. Toba yang kelaparan setelah bekerja berat hanya bisa menatap anaknya dengan lelah, namun ia masih menahan amarah. Putri ikan, yang mendengar kejadian tersebut dari Samosir, hanya bisa tersenyum sabar dan mengingatkan Toba agar tetap tenang.
Ia tahu bahwa hidup manusia penuh cobaan, terutama dalam mendidik anak. Namun yang ia takutkan bukanlah kelakuan Samosir, melainkan emosi Toba yang bisa meledak sewaktu-waktu. Sebab ia tahu, jika janji itu terlanggar, tidak ada jalan kembali. Hari demi hari, Samosir terus bertumbuh menjadi anak yang kuat dan ceria, namun sifat keras kepalanya juga makin jelas. Toba semakin sering kehilangan kesabaran, dan Putri Ikan semakin sering mengingatkan tentang janji yang dulu terucap. Tanpa mereka sadari, ketegangan itu perlahan membangun jalan menuju takdir besar yang akan merubah seluruh kehidupan mereka. Semakin besar Samosir, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi Toba dan Putri Ikan. Anak itu memiliki tenaga luar biasa dan semangat bermain yang tak pernah padam. Setiap pagi, ketika Toba hendak berangkat ke ladang, ia selalu memberikan tugas kecil agar Samosir belajar bertanggung jawab. Namun hampir setiap kali ia pulang, ia menemukan pekerjaan itu tidak selesai atau malah berantakan. Samosir justru terlihat berlari-lari di halaman, seolah tidak pernah mengingat apa yang diminta ayahnya. Suatu hari, Toba meminta Samosir menjaga kebun sayur di belakang rumah. Toba mengingatkannya berkali-kali agar tidak membiarkan kambing masuk ke sana. Namun begitu Toba pergi, Samosir teralihkan oleh suara burung di hutan kecil di belakang rumah. Ia berlari ke sana, lupa pada tugasnya. Ketika kembali, kambing-kambing telah menghabiskan sebagian besar tanaman yang baru saja ditanam Putri Ikan. Melihat kerusakan itu, hati Toba serasa runtuh saat ia pulang ke rumah. Putri Ikan mencoba menenangkan Toba dengan cara yang selalu sama, lembut, sabar, dan penuh pengertian. Dia masih belajar, ucapnya, meski hatinya juga sedikit sedih melihat tanaman mereka rusak. Toba menunduk, berusaha menenangkan diri. Namun dari raut wajahnya, jelas bahwa kesabarannya perlahan terkikis hari demi hari. Ia merasa semakin sulit mengimbangi tingkah laku Samosir yang tak kenal lelah. Tidak hanya ceroboh, Samosir juga sering membantah ketika disuruh. Ia bukan anak yang jahat, tetapi sifat keras kepala dan rasa ingin tahunya sering membuatnya bertindak tanpa berpikir panjang. Suatu ketika, Toba meminta Samosir membantu menimba air untuk persediaan mandi. Namun karena asyik bermain lumpur bersama teman-temannya, ia pulang tanpa membawa seember pun air. Ketika Toba melihat anak itu pulang penuh lumpur, amarahnya hampir hilang kendali. Walau begitu, setiap kali Toba hendak meluapkan emosi, ia selalu teringat pada janji yang diucapkan di hari pernikahannya. Janji itu seperti belenggu yang menahan lidahnya agar tidak mengucapkan sesuatu yang terlarang. Putri Ikan selalu berdiri di dekatnya, seakan menjadi pengingat hidup bahwa kata-kata yang keluar tanpa kendali bisa membawa bencana besar. Namun tekanan batin itu justru membuat Toba semakin gelisah. Putri Ikan sendiri tak kalah khawatir. Ia dapat merasakan jarak kecil mulai tumbuh dalam hubungan ayah dan anak itu. Toba merasa frustrasi karena Samosir tidak berubah, sementara Samosir merasa ayahnya selalu marah. Putri Ikan berusaha menjadi penengah, tetapi ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa bertahan selamanya. Suatu hari, cepat atau lambat, sesuatu akan memicu ledakan besar. Samosir, seperti biasa, tetap ceria dan tidak menyadari betapa serius ketegangan yang sedang terjadi. Ia menganggap kemarahan ayahnya sebagai hal biasa, tidak menyadari bahwa setiap ucapan, setiap tindakan, sedang menggeser hatinya menuju batas yang berbahaya. Ia hanya ingin bermain, berlari, merasakan kebebasan masa kecil, tanpa tahu bahwa tanggung jawab kecil yang ia abaikan membawa beban besar di hati ayahnya. Hari-hari pun berlalu dalam ketegangan yang samar. Toba terus berusaha bersabar, Putri Ikan terus berdoa agar suaminya kuat, dan Samosir terus tumbuh tanpa menyadari badai yang sedang menunggu di depan. Dan di balik semua itu, takdir perlahan menyusun jalannya, menunggu saat ketika emosi manusia tidak lagi mampu menahan janji yang pernah terucap. Suatu pagi yang panas, Toba pergi ke ladang lebih awal dari biasanya. Hari itu ia harus bekerja lebih keras karena sebagian tanaman rusak akibat ulah kambing yang masuk beberapa hari sebelumnya. Putri Ikan menyiapkan bekal makan siang yang cukup besar untuk menjaga tenaga Toba sepanjang hari. Ia kemudian meminta Samosir untuk mengantarkan bekal itu ke ladang pada tengah hari. Samosir mengangguk cepat, tampak semangat, meski sebelumnya ia sering lupa menjalankan tugas seperti ini. Saat matahari mulai berada tepat di atas kepala,
Samosir berangkat sambil membawa makanan dalam wadah bambu. Perutnya mulai terasa lapar sejak pagi karena ia banyak bermain di halaman. Ketika ia berjalan melewati sungai kecil, aroma makanan yang dibawa itu begitu harum hingga membuatnya menelan ludah. Ia berhenti sejenak dan duduk di bawah pohon rindang, mencoba mengabaikan rasa laparnya. Namun setelah beberapa menit, rasa itu semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, Samosir membuka wadah bambu itu hanya untuk melihat sedikit isi di dalamnya. Namun begitu tutupnya terbuka, makanan yang tersaji tampak sangat menggoda. Ayah pasti tidak akan marah kalau aku mencicipi sedikit, gumamnya. Namun cicipan kecil itu berubah menjadi suapan besar, dan sebelum ia menyadarinya, hampir seluruh bekal itu habis. Yang tersisa hanya beberapa potong kecil yang tidak cukup untuk mengisi perut seseorang yang bekerja keras di bawah terik matahari. Setelah menyadari kesalahannya, Samosir panik. Ia menutup wadah itu dengan terburu-buru dan berlari menuju ladang. Namun rasa takut dalam hatinya membuat langkahnya terasa berat. Ketika ia tiba, Toba sedang memukul tanah dengan cangkul, keringat membasahi punggungnya. Ia menghentikan pekerjaannya ketika melihat Samosir datang dengan napas terengah-engah. "Bekalnya mana?" tanya Toba, berharap pada sedikit penghiburan. Setelah bekerja keras sejak pagi, Samosir menyerahkan wadah bambu itu dengan tangan gemetar. Ketika Toba membuka tutupnya dan melihat isinya yang hampir habis, wajahnya langsung berubah. Mata yang biasanya tenang kini memancarkan kekecewaan mendalam. Kelaparan membuat amarahnya semakin sulit dikendalikan. Ia memahami bahwa Samosir adalah anaknya, tetapi perilaku ceroboh dan ketidakpeduliannya hari itu benar-benar menusuk hatinya. Samosir menunduk, tidak berani menatap ayahnya. Toba menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun rasa letih, lapar, dan akumulasi kekesalan selama berminggu-minggu membuat pikirannya tidak lagi jernih. "Kau selalu membuat masalah," teriak Toba, suaranya menggema di ladang yang sepi. Samosir tersentak, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan, takut memicu kemarahan ayahnya semakin besar. Putri ikan yang menunggu di rumah merasakan kegelisahan yang aneh di dadanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya berdebar, seolah alam memberi tanda bahwa hubungan ayah dan anak itu sedang berada di titik paling rapuh. Ia berharap Toba mampu menahan diri, sebagaimana ia telah menahan amarah berkali-kali demi janji yang telah mereka sepakati di awal pernikahan. Namun ia juga tahu, manusia kadangkala oleh emosi. Di ladang yang sunyi itu, Samosir berdiri kecil dan ketakutan di hadapan ayahnya yang kelelahan. Udara terasa berat, tegang, dan seolah bersiap pecah kapan saja. Hari itu menjadi awal badai besar dalam keluarga mereka, sebuah badai yang akan menentukan nasib Toba, putri ikan, dan Samosir dalam waktu yang tidak lama lagi. Di tengah ladang yang sepi itu, Toba berdiri memandangi Samosir yang meringkuk ketakutan. Matahari yang terik semakin menambah panas di kepalanya. Nafasnya terengah karena lelah, perutnya kosong, dan pikirannya dipenuhi rasa kecewa yang menumpuk selama berbulan-bulan. Samosir mencoba mengangkat wajahnya, namun tatapan Toba yang penuh kemarahan membuatnya kembali menunduk. Di dada Toba, amarah dan kesedihan saling berebut tempat. "Kenapa kau selalu begini?" Suara Toba pecah, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena frustasi. "Sudah berapa kali ayah mengingatkanmu? Kau tak pernah mendengarkan." Samosir ingin membuka mulut untuk meminta maaf, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya mengangguk kecil, berharap itu cukup meredakan api di hati ayahnya. Namun amarah Toba hari itu berbeda, lebih besar, lebih berat, dan hampir tak dapat dibendung lagi. Toba memegang kepala, mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia ingat janji itu, janji yang ia ucapkan pada putri ikan ketika segala sesuatu dalam hidupnya terasa damai. Janji yang mengikat takdir keluarganya. Namun saat itu, pikirannya terlalu kusut untuk mengingat dengan jelas. Bayangan putri ikan melintas sekilas dalam benaknya, namun tenggelam kembali oleh rasa lapar dan kecewa yang membara. Samosir, yang tidak tahu harus berbuat apa, semakin gelagapan. Ayah, maaf, aku hanya lapar," ucapnya pelan. Kata itu justru menjadi pemicu terakhir yang menghancurkan kesabaran Toba. Mendengar alasan itu, alasan yang sama yang berulang kali ia dengar, Toba merasa sesuatu dalam dirinya pecah. Dan pecahan itu membuatnya kehilangan kendali atas kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Dengan suara menggelegar, Toba berteriak, "Dasar anak keturunan ikan." Kata-kata itu meluncur begitu saja, kuat dan tajam seperti petir yang membelah langit. Begitu terucap, dunia seolah berhenti sesaat. Samosir terpaku, matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia tidak sepenuhnya memahami beratnya kata-kata itu, namun ia tahu ayahnya baru saja mengucapkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Di saat yang sama, angin di ladang tiba-tiba berubah. Udara yang semula panas menjadi dingin menusuk. Langit cerah mendung seketika, seolah alam bereaksi terhadap pelanggaran besar yang baru saja terjadi. Toba tersadar terlambat. Wajahnya memucat ketika ia menyadari bahwa kata-kata yang tak boleh ia ucapkan telah terlanjur keluar. Janji yang ia pegang selama ini akhirnya hancur karena emosi sesaat. Samosir mengambil langkah mundur, bingung dan takut melihat perubahan sikap ayahnya yang tiba-tiba terdiam. Toba mencoba mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Aura aneh dan mencekam mulai menyelimuti ladang itu. Toba tahu apa arti perubahan ini, putri ikan pasti merasakan semuanya. Dan konsekuensi dari pelanggaran itu, tidak akan bisa ditarik kembali. Jauh di rumah, putri ikan yang sedang menimba air tiba-tiba berhenti. Embernya jatuh ke tanah. Ia menatap langit yang mendung tanpa peringatan. Air matanya mulai mengalir bahkan sebelum ia tahu persis apa yang terjadi. Sebab dalam hatinya, ia merasakan retakan besar, sebuah janji yang dulu melindungi mereka kini telah terputus selamanya. Sejak hari itu, Sua,